antar metode itu bang guys itu Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dengan NIM 23090365050. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu penyusunan draft skripsi seminar proposal dengan judul implementasi metode double exponential smoothing pada penjualan produk Ansol pada PT BBRI. Dengan studi kasusnya PT Blackberry Research Indonesia. Dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Muriani Emelda Isharyani, STMT IPN. Kemudian lanjut ke daftar isi. Di bab 1 itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan juga asumsi penelitian. Untuk bab 2 itu tinjauan pustaka, terdiri dari forecasting, metode double exponential smoothing, ukuran akurasi peramalan, tracking signal, dan juga penelitian terdahulu. Untuk di bab 3, yaitu metodologi penelitian, terdiri dari lokasi penelitian, waktu penelitian, tahapan penelitian, diagram alir penelitian, dan juga jadwal kegiatan. Kemudian lanjut ke latar belakang. PT BBRI tersendiri merupakan produsen amonium nitrat solution ataupun Ansol di Bontang dengan kapasitas 82.000 produksi per ton per tahun, yang menjadi bahan baku krusial bagi operasional peledakan tambang batubara di Kalimantan Timur. Perusahaan menghadapi tantangan manajemen persediaan, di mana ketidaksesuaian produksi dapat memicu risiko penumpukan stok atau terjadinya overstock atau kelangkaan produk yang merugikan pelanggan. Berdasarkan data penjualan pada tahun 2025, permintaan Ansol menunjukkan fluktuasi dengan pola tren yang terus meningkat secara konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode double exponential smoothing hold yang menggunakan dua parameter pemulusan terpisah untuk level dan juga tren, sehingga mampu menghasilkan peramalan permintaan yang akurat yang berguna untuk mengoptimalkan perencanaan produksi serta persediaan pada perusahaan. Kemudian lanjut ke rumusan masalah, itu ada 3. Yang pertama, bagaimana pola permintaan penjualan produk Ansol pada PT BBRI selama tahun 2025. Yang kedua, bagaimana hasil peramalan permintaan produk Ansol untuk periode tahun fiscal 2026 menggunakan metode double exponential smoothing hold. Dan yang terakhir itu seberapa akurat metode double exponential smoothing hold dalam meramalkan permintaan produk Ansol berdasarkan dari nilai kesalahan, yaitu MAD, MSE, dan juga MAPE. Kemudian ke tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis pola permintaan penjualan produk Ansol di PT Blackberry Research Indonesia selama tahun 2025. Yang kedua, menghasilkan peramalan permintaan produk Ansol untuk periode tahun fiscal 2026 dari Januari 2026 hingga Desember tahun 2026 menggunakan metode double exponential smoothing. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat akurasi metode double exponential smoothing dalam meramalkan permintaan produk Ansol berdasarkan indikator MAD, MSE, dan juga MAPE. Kemudian masuk ke manfaat penelitian. Untuk perusahaan itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan produksi dan juga pengelolaan persediaan produk Ansol secara lebih efisien, sehingga dapat meminimalkan risiko kelebihan atau kekurangan stok yang berpotensi mengganggu operasional pelanggan. Untuk akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan juga kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian metode peramalan khususnya pada metode double exponential smoothing hold pada industri kimia dan juga pertambangan di Indonesia. Kemudian adapun manfaat bagi peneliti itu menjadi wadah penerapan ilmu peramalan dan juga manajemen persediaan yang telah dipelajari selama perkuliahan pada kondisi nyata di lingkungan industri serta melatih kemampuan analisis kuantitatif dan pemecahan masalah di industri. Untuk batasan dan asumsinya itu yang pertama, untuk batasan masalahnya, penelitian hanya dilakukan pada peramalan produk Ansol selama 12 periode dari Januari 2025 hingga Desember tahun 2025 dengan menggunakan metode double exponential smoothing hold. Untuk asumsinya, tidak ada perubahan pola permintaan konsumen maupun kondisi operasional produksi Ansol di PT Blackberry Research Indonesia selama periode peramalan berlangsung. Untuk tinjauan pustakanya, di sini ada penjelasan terkait
peramalan dan juga metode yang digunakan. Untuk forecasting, menurut Savitri 2021 dalam Wardani dan kawan-kawan tahun 2022, peramalan adalah metode sistematis untuk memperkirakan dampak berbagai kondisi saat ini terhadap perkembangan di masa depan secara terukur untuk membantu perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, dan juga distribusi. Dan untuk metode double exponential smoothing hold, menurut Fazira dan kawan-kawan tahun 2024, metode peramalan yang dirancang untuk data dengan pola tren dan cenderung lebih stabil dalam menghadapi fluktuasi karena tidak melakukan pemulusan ganda secara langsung. Kemudian adapun rumus-rumus yang digunakan untuk nilai pemulusan dan juga penentuan peramalan bisa dilihat untuk nilai pemulusan level ataupun ST itu rumusnya nilai alfa dikali data aktual ditambah 1 dikurang nilai alfa dikali nilai level dikurang 1 dan ditambahi nilai tren pada periode QT dikurangi 1. Kemudian untuk menentukan nilai perumusan tren itu hampir sama, yaitu nilai beta dikali nilai level dikurang nilai level kurang 1 ditambah 1 dikurang nilai beta dikalikan nilai tren dikurang 1. Kemudian yang ketiga itu menentukan nilai peramalan, di mana rumus peramalan itu dari nilai level ditambah nilai tren dikalikan dengan jumlah periode ke depan yang akan diramalkan. Kemudian untuk akurasi peramalan ataupun rumus yang digunakan untuk melihat kesalahan pada peramalan itu ada 3. Yang pertama itu ada MAD atau nilai kesalahan dari nilai rata-rata kesalahan. Kemudian ada MSE, nilai kesalahan yang dikuadratkan, dan juga yang terakhir itu ada mean absolute percentage error ataupun nilai MAP, yaitu persentase dari nilai kesalahan yang bersumber dari Fazira tahun 2024. Kemudian untuk nilai hasil kesalahan dibuat dalam bentuk tabel, bisa dilihat untuk nilainya itu ketika nilai peramalannya itu di bawah 10%, maka hasil peramalan itu sangat akurat. Kalau nilainya 10 hingga 20%, maka hasil peramalan itu baik. Ketika nilainya 20 hingga 50%, maka hasil peramalan cukup baik. Dan terakhir, ketika nilainya di atas 50%, maka hasil peramalan tidak akurat. Sumber Sari 2022. Kemudian penelitian terdahulu itu ada 5. Yang pertama ada Sari pada tahun 2022 dengan judul penerapan metode double exponential smoothing pada data inflasi bulanan tahun 2021. Dengan metode yang digunakan yaitu DES atau double exponential smoothing. Yang kedua ada Wardani dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul sistem forecasting penjualan beras dengan menerapkan metode trend moment. Metode yang digunakan itu trend moment. Dan yang ketiga ada Fazira dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul perbandingan peramalan jumlah produksi air bersih PT Air Minum Giri Menang dengan metode double exponential smoothing dari Holt dan Brown menggunakan optimasi algoritma kuadratik. Untuk metode yang digunakan itu double exponential smoothing Holt dan juga Brown. Yang keempat ada Ikhwana pada tahun 2022 dengan judul analisis perancangan perbaikan sistem manajemen pergudangan. Metode yang digunakan yaitu Fishbone diagram dan juga SOPS. Dan yang terakhir ada Samuel pada tahun 2023 dengan judul analisis penerapan manajemen pergudangan pada gudang PT Trakindo Utama Manado. Dengan metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif, kualitatif, plus FIFO. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Untuk lokasinya, lokasi penelitian tersebut ada di PT Blackberry Research Indonesia yang berlokasi di Gang Kapal Tengkar, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Untuk waktu penelitian itu lebih kurang dari 6 bulan, dimulai pada tahap persiapan pada bulan Februari 2026 hingga penyelesaian laporan skripsi pada bulan Juli tahun 2026. Untuk rincian jadwal kegiatan penelitian disajikan pada subbab jadwal kegiatan. Kemudian untuk tahapan penelitian, yang pertama itu ada tahapan persiapan, yang dimana terdiri dari observasi awal, identifikasi masalah, studi literatur, perumusan masalah,
penentuan tujuan penelitian, dan juga penentuan batasan dan asumsi penelitian. Yang kedua itu tahap pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan juga data sekunder. Yang ketiga tahap pengumpulan data, itu mengumpulkan data historis penjualan, menentukan parameter awal, menentukan variasi parameter alpha dan beta. Yang terakhir perhitungan peramalan threshold. Yang keempat tahap analisis dan pembahasan, terdiri dari evaluasi tingkat kesalahan menggunakan 3 indikator, yaitu MAD, MSE, dan juga MAPE. Yang kedua, memilih metode terbaik. Dan yang ketiga, analisis validitas dengan tracking signal. Dan kelima, ataupun terakhir itu tahap penutup. Tahap ini dilakukan untuk menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan serta pemberian saran kepada perusahaan dan penelitian selanjutnya. Kemudian bisa dilihat untuk diagram hadirnya, itu dari mulai terus masuk ke studi literatur, wawancara, dan observasi. Kemudian lanjut ke identifikasi masalah, tujuan penelitian, batasan masalah. Kemudian lanjut ke tahap pengumpulan data, itu ada data primer. Data primer tersendiri terdiri dari observasi perusahaan dan juga wawancara. Untuk data sekundernya itu data penjualan Ancol pada tahun 2025. Kemudian terus langsung masuk ke tahap pengelolaan data. Yang pertama itu menentukan nilai alpha dan juga beta, menghitung nilai level, menghitung nilai tren, menghitung hasil peramalan, menghitung nilai MAD, MSE, dan juga MAPE, serta menghitung tracking signal. Kemudian masuk ke analisis dan pembahasan yang terdiri dari analisis hasil peramalan dan juga usulan perbaikan. Kemudian yang terakhir kesimpulan dan saran dan selesai. Kemudian bisa dilihat untuk jadwal kegiatannya, itu untuk penyusunan proposal skripsi dari minggu pertama bulan Februari hingga minggu keempat pada bulan Maret. Untuk rencana seminar proposal itu di minggu pertama dan kedua April. Untuk pengolahan data selanjutnya itu dimulai dari minggu ketiga April hingga minggu keempat Mei. Untuk asistensi tugas akhir itu di akhir minggu April hingga akhir minggu Mei. Untuk seminar hasilnya itu dari minggu pertama hingga minggu kedua Juni. Dan juga untuk persiapan sidang dan juga sidang akhir itu dimulai dari minggu ketiga Juni hingga minggu terakhir pada bulan Juli. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.